Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua dan para mahasiswa yang mengikuti perkuliahan teori ekonomi mikro pada malam hari ini. Terima kasih sebelumnya atas kehadirannya. Semoga dalam keadaan sehat selalu menyambut tahun baru 2022. Pada pertemuan ini di dalam teori ekonomi mikro saya akan menyampaikan tentang beberapa jenis daripada biaya produksi di dalam kegiatan usaha ataupun juga perusahaan yang bersifat memproduksi terutama jenis barang yang berbentuk fisik, artinya di luar jasa. Nah, di sini kita mengenal ada beberapa jenis biaya di dalam kegiatan produksi. Nah, ini untuk para pemirsa semuanya mungkin juga bisa dijadikan sebuah referensi, terutama bagi mahasiswa di prodi ilmu administrasi bisnis. Juga yang penting untuk diketahui. Nah, mungkin dalam kegiatan sehari-hari kegiatan kita di dalam memproduksi suatu barang ini kita sudah melewati pengeluaran ini, pembiayaan ini. Cuman kita belum mengenal pemilahan daripada jenis biaya ini. Nah, biaya ini biasanya dikeluarkan dalam jangka pendek. Kenapa? Karena dalam jangka pendek biaya ini yang dikeluarkan baik dalam bentuk barang dia masih bersifat tetap, tidak ada tambahan biaya untuk selanjutnya. Nah, dalam jangka pendek untuk menghasilkan barang dan jasa, salah satu input yang digunakan tetap, sedangkan penggunaan input lain berubah. Nah, ini dikatakan dengan fixed cost, biaya tetap. Oleh karena itu dalam jangka pendek biaya produksi dapat diklasifikasikan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Nah, biaya tetap itu biasa sering disebutkan dengan fixed cost atau FC, fixed cost. Biaya variabel biasa disebutkan dengan variable cost atau VC, dan biaya total, total cost atau TC. Nah, apa itu fixed cost? Fixed cost adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor-faktor produksi yang sifatnya tetap. Nah, misalnya membeli tanah itu biaya tetap. Mendirikan bangunan misalnya untuk pabrik atau untuk kantor, dan mesin-mesin untuk keperluan usaha. Misalnya mesin-mesin itu untuk di pabrik. Dalam jangka pendek dia bersifat tetap, kecuali ada penambahan jumlah produksi, dia akan menambah jumlah pabrik lagi, jumlah mesin lagi, bisa jadi menambah rumah untuk pabrik lagi. Itu dalam jangka menengah atau jangka panjang. Tapi untuk jangka pendek itu masih tetap. Jenis biaya ini tidak berubah walaupun jumlah barang atau jasa yang dihasilkan berubah-ubah.
Nah, biaya tetap ini tidak berubah, ya, karena sering itu terus digunakan. Ya, misalnya begini ya, sebagai contoh, ada seseorang produsen membuat ya goreng pisang, ya. Membuat goreng pisang, dia tentunya membutuhkan ya biaya tetap itu seperti kuali, kompor, ya, dan sendok, ya, maupun ya alat penggoreng. Nah, itu seberapapun ya produksi yang dihasilkan itu tidak bertambah, tapi biaya variabel itu bertambah, tergantung dari berapa jumlah ya barang yang akan diproduksi. Itu biaya variabel namanya, ya. Itu sifatnya berubah-ubah. Itu yang disebut dengan fixed cost, ya. Itu yang disebut dengan variable cost, ya. Nah, tergantung pada unit-unit jumlah yang dihasilkan, biaya yang dikeluarkan itu. Nah, kalau fixed cost tadi ya itu biaya tetap, tidak tergantung pada jumlah produksi yang dihasilkan, ya. Nah, jadi variable cost di sini berbeda dengan fixed cost. Besarnya biaya variabel yang dikeluarkan untuk kegiatan produksi berubah-ubah sesuai dengan perubahan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan. Tapi sebagian besar itu ya produksi barang. Karena jasa itu sifatnya ya kadang sulit, ya tidak begitu nampak, sulit untuk diukur per unitnya, ya. Ya kecuali kalau memang dia membantu seseorang mengeluarkan biaya, ya, dan satu hari berapa orang. Nah, itu biaya yang dikeluarkan itulah ya itu namanya variable cost, ya. Tapi kalau untuk barang tergantung pada berapa jumlah ya produksi barang yang dihasilkan, itu bisa dihitung berapa jumlah biaya ya masing-masing ya barang itu yang diproduksi. Nah, ya. Nah, pada intinya fixed cost itu tadi ya adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor-faktor produksi yang sifatnya tetap, misalnya membeli tanah, mendirikan bangunan, dan mesin-mesin untuk keperluan usaha. Jenis biaya ini tidak berubah walaupun jumlah barang dan jasa yang dihasilkan berubah-ubah, ya. Kemudian variable cost atau VC berbeda dengan fixed cost. Besarnya biaya variabel yang dikeluarkan untuk kegiatan produksi berubah-ubah sesuai dengan perubahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan. Nah, semakin banyak jumlah barang atau jasa yang dihasilkan, maka semakin besar biaya variabel yang dikeluarkan dan sebaliknya. Dan tentunya kita beri contoh ya, sebuah pabrik ya, dia bisa ya dalam satu hari menghasilkan ya merakitkan mobil ya, merakitkan mobil katakan 10. Nah, ya biaya dari 10 untuk ya merakit mobil tersebut itu ya biaya yang dikeluarkan ya tinggal dibagi berapa rata-rata biaya 10 mobil itu, biaya total itu dibagi ya, tapi biaya total variabel ya, tapi bukan biaya total misalnya membangun pabrik gitu ya. Nah, kemudian membeli tanah, sewa tanah itu tidak termasuk karena dia ya berapapun produksi yang dihasilkan itu tidak akan menambah jumlah tanah maupun pabrik kecuali dalam jangka panjang, itu dalam jangka pendek tidak akan berubah. Nah, ya termasuk ya biaya ya BBM yang digunakan oleh pabrik itu dikatakan biaya variabel ya. Semakin banyak jumlah barang atau jasa yang dihasilkan, maka semakin besar biaya variabel yang dikeluarkan dan sebaliknya. Nah, kemudian kita akan juga membahas tentang total cost, biaya total yang dihasilkan untuk memproduksi ya semua barang ya dalam jangka waktu tertentu. Nah, total cost adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan proses produksi.
Nah, itu artinya total biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi, termasuklah ya fixed cost tadi dan variable cost. Nah, ya, itu yang dikatakan ya TC, total cost. Nah, di sini total cost adalah hasil penjumlahan ya fixed cost dengan variable cost. Ya, total cost dapat dihitung dengan menggunakan ya rumus TC sama dengan ya, FC plus VC. Artinya total cost sama dengan fixed cost ya ditambah dengan variable cost. Nah, itulah ya. Jadi ada secara garis besar ada 3 biaya ya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Nah, selain itu juga ada yang dikatakan dengan biaya tetap rata-rata. Nah, merupakan hasil bagi antara jumlah biaya tetap yang dikeluarkan dalam kegiatan produksi dengan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan. Nah, ya. Biaya total itu tadi ya dibagi dengan jumlah barang yang dihasilkan. Ya. Nah, itu dikatakan biaya tetap rata-rata, ya. Nah, jadi biaya ya total itu yang tetap ya, yang tetap dikeluarkan itu ya dibagi ya dengan ya biaya ya di dalam memproduksi barang dan jasa tersebut ya dihitung dengan menggunakan rumus ya sebagai berikut. Jadi AFC ini A ini biaya rata-rata ya, fixed cost sama dengan ya fixed cost itu total itu ya biaya tetap dibagi dengan jumlah kuantitas produk barang maupun jasa yang dihasilkan secara keseluruhan ya pada ya 1 kali produksi ya dalam jangka pendek ya. Nah, kemudian ada yang dikatakan biaya marginal ya, marginal cost ya. Nah, ya. Apa itu biaya marginal? Itu adalah perubahan ya bertambah atau berkurang jumlah biaya yang dikeluarkan akibat perubahan 1 unit barang yang dihasilkan. Ya, misalnya begini, yang biasanya 1 hari memproduksi ya 10 mobil ya, tapi ya suatu perusahaan itu ingin menambahkan menjadi 12 mobil. Nah, tambahan 2 mobil itu ya itu dikatakan biaya marginal, biaya tambahan ya dari proses produksi itu sendiri ya. Nah, yang di luar ya produksi sebelumnya. Nah, biaya marginal adalah perubahan atau bertambah atau berkurang. Bisa jadi dari 10 mobil dia langsung berkurang jadi 8 mobil diproduksikan. Nah, 8 mobil itulah berkurang 2 mobil itulah biaya marginalnya. Ya. Maka disebut di sini menggunakan disebutkan di sini bahwa biaya marginal adalah perubahan bertambah atau berkurang jumlah biaya yang dikeluarkan akibat perubahan 1 unit barang yang dihasilkan. Nah, 1 unit ini maksudnya dihitungkan bisa 2 unit, 1 unit minimal, gitu kan. Maka biaya marginal dapat dihitung dengan ya di sini menggunakan rumus ya. Nah, jadi nanti rumusnya akan ya, saya sampaikan nanti secara langsung karena ini rumusnya panjang. Nanti ya dalam pertemuan secara langsung akan saya sampaikan kepada para mahasiswa semuanya ya. Nah, di sini juga ya kita juga akan mempelajari tentang fungsi produksi ya. Apa itu fungsi produksi di sini ya? Yaitu menjelaskan tentang hubungan antara faktor produksi ya dengan hasil produksi.
Jadi itu fungsi produksi, ya, menjelaskan hubungan antara faktor-faktor produksi. Apa faktor produksi itu sendiri? Modal, tanah, kemudian sumber daya alam, tenaga kerja, ya, keahlian, skill, itu namanya faktor-faktor produksi dengan hasil produksi. Nah, ya, faktor-faktor produksi dikenal dengan istilah input, ya, masukan artinya, ya. Sedangkan hasil produksi disebut dengan output, ya, suatu, ya, produk, ya, yang dihasilkan, ya, dalam jangka waktu tertentu, ya, oleh kegiatan usaha atau perusahaan, itu dikatakan dengan output, ya. Maka saat ini sering dikenal dengan hasil kinerja. Nah, itu output tuh, hasil kinerja, ya, suatu, ya, output yang dihasilkan dalam, ya, kurun waktu tertentu oleh seseorang, ya. Nah, itu disebut dengan kinerja, ya. Nah, kita juga akan, ya, membahas tentang perilaku konsumen di sini, ya, pendekatan nilai guna. Nah, perilaku konsumen terhadap suatu barang tertentu dapat dianalisa melalui teori nilai guna. Ya. Nilai guna artinya utility. Adalah kepuasan yang diperoleh seseorang dalam mengkonsumsi suatu barang tertentu. Ya. Semakin tinggi kepuasan yang diperoleh dalam mengkonsumsi suatu barang tertentu, maka semakin tinggi nilai guna dari barang tersebut. Nah, ya. Jadi nilai guna antar seseorang itu terhadap suatu barang dengan yang lainnya berbeda. Ya. Ada seseorang tuh, ya, menilai suatu barang itu sangat berguna, tapi belum tentu bagi orang lain. Ya, tergantung kemanfaatan dari suatu barang itu kepada seseorang itu sendiri. Nah, ya, jadi nilai guna ada dua cara dalam mengukur nilai guna dari suatu barang, yaitu nilai guna kardinal, ya, atau cardinal utility, ya, dan nilai guna ordinal utility, ya. Nilai guna kardinal adalah nilai guna suatu barang yang dapat dinyatakan secara kuantitatif. Berarti bisa dinyatakan dengan angka, ya. Jadi nilai gunanya bisa dilihat dari segi angka, kuantitatif. Jadi kepuasan seseorang dalam mengkonsumsi suatu barang dapat diukur berdasarkan angka-angka. Itu maksudnya. Kemudian nilai guna ordinal adalah nilai guna yang tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif. Ya. Artinya dia tidak bisa diukur dengan angka, ya. Ya. Hanya orang tertentu yang bisa menilai bahwa itu berguna untuk dia atau tidak. Ya. Dalam teori nilai guna perlu diketahui konsep nilai guna total atau total utility, ya, dan nilai guna marginal utility. Nah, apa nilai guna total itu sendiri? Nilai guna total atau total utility adalah seluruh kepuasan yang diperoleh dalam mengkonsumsi suatu barang tertentu, ya. Misalnya apabila ada 10 jeruk yang ingin dikonsumsi, maka nilai guna totalnya adalah kepuasan dalam mengkonsumsi seluruh 10 buah jeruk tersebut. Ya. Jadi ini nilai guna total, ya. Nah, tadi, ya, nilai guna marginal apabila ada tambahan, ya, dalam, ya, penggunaan suatu barang itu, ya, bermanfaat atau tidak bagi seseorang. Ya, itu nilai guna marginal tadi itu. Ya, contohnya. Kemudian, nah, kita bahas lagi nilai guna marginal adalah nilai guna yang bisa jadi dia bertambah, ya, atau berkurang. Ya. Jadi nilai guna marginal itu adalah nilai guna yang berkurang
atas pertambahan jumlah barang yang dikonsumsi. Nah, ini pasti berhubungan dengan hukum Gosen nih. Hukum Gosen 1 atau Gosen 2 seperti yang pernah kita pelajari pada saat kita di SLTA terdahulu yang jurusan IPS itu jurusan ekonomi. Saat di SLTA pasti menemui diajarkan hukum Gosen 1 dan 2. Nah, bila dikaitkan dengan nilai guna total tambahan jumlah barang yang dikonsumsi akan meningkatkan nilai guna total. Di mana peningkatannya semakin lama semakin berkurang. Setelah mencapai kepuasan maksimum, tambahan barang akan mengurangi nilai guna total dari barang tersebut. Contoh begini, yang dimaksud dengan kepuasan semakin berkurang. Kita pada saat kita minum dalam keadaan haus, itu kita minum 1 gelas pertama itu memang nilai gunanya tinggi. Begitu sudah gelas kedua nilai guna air itu sudah semakin berkurang karena kepuasan kita sudah semakin berkurang terhadap air pada gelas kedua. Itu hukum Gosen tuh, hukum Gosen 1 Nah, hal ini disebut sebagai hukum guna yang semakin menurun. Yang disebut dengan hukum nilai guna yang semakin menurun, the law of diminishing return. Misalnya seseorang yang baru selesai berolahraga dan dalam keadaan haus. Nah, ini yang Bapak tadi sampaikan, bila diberi segelas air mereka sangat puas sehingga segelas air tersebut mempunyai nilai guna yang tinggi untuk melepaskan dahaganya. Bila diberi segelas air kedua mempunyai nilai guna yang lebih besar. Demikian juga segelas air ketiga. Dan keempat, tetapi peningkatan kepuasan tersebut semakin menurun. Jadi kita hausnya semakin habis, mungkin sudah tidak haus lagi, maksudnya semakin banyak yang kita minum air. Setelah mencapai kepuasan maksimum, bila diberi segelas air berikutnya, maka nilai guna yang diperoleh dari segelas air tersebut semakin kecil. Nah, kalau kita hanya mampu minum 3 gelas sudah terpenuhi, lepas haus kita, begitu ditambah 1 gelas lagi, jadi kepuasannya menurun. Jadi pertambahan konsumsi segelas air pertama sampai segelas air berikutnya sampai mencapai kepuasan maksimum, semakin lama semakin berkurang nilainya dan akhirnya mencapai nilai guna yang negatif. Nah, inilah yang digambarkan pada hukum Gosen pertama. Oke. Saya kira untuk hukum Gosen kedua nanti kita sambung kepada ini pertemuan kita selanjutnya. Karena habis ini kita ada beberapa pertemuan lagi. Dan untuk para mahasiswa di rumah yang menyaksikan video ini, saya harap putarlah secara berulang-ulang supaya bisa semakin dipahami. Paling tidak kita menguasai teori yang ada di ekonomi mikro. Kalau kita mengikuti daripada video materi teori ekonomi mikro ini secara terus-menerus dan bertahap. Oleh sebab itu, agar video ini Anda mudah temui di video-video berikutnya, jangan lupa Anda subscribe, like dan share supaya yang lain juga bisa menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semua, para mahasiswa dan para pemirsa yang lainnya di mana saja berada. Demikian saya ucapkan terima kasih.
atas kehadiran menonton konten YouTube ini. Semoga tetap dalam keadaan sehat dan semakin sukses. Terima kasih.